lagi di channel CS Polri. Kali ini kita kontennya sangat spesial lah. Di dalam ruangan ya kan, dingin bu. Udah ada ininya, kalender dan nggak bercanda. Jadi kita kedatangan tamu dari peserta SPSS. Nih, kita mau berbagi pengalaman ya. Ini pengalamannya sangat ini nih, panjang nih, dari SMA, mahasiswa, kemudian lulus dari mahasiswa, mendaftar polisi. Nah, kenapa pengen jadi polisi mahasiswa ini? Nah, kita ulas lah ini, ya kan, di konten kali ini. Jadi mungkin sebelumnya kita perkenalan dulu lah. Ini siapa sih, casis mana, prodinya apa, jurusan mana, kuliahnya di mana, ya kan, sama masnya juga. Nah, jadi kalau siswa casis SPSS ini guys, ini kalau umurnya ini sekitar hampir sama nih sama saya, ya kan. Jadi saya harus manggilnya apa ini, Pak ya. Nah, bukan, kalau kalian yang daftar polisi lulusan SMA kan pasti umurnya di bawah saya, ya kan. Nah, kalau kali ini umurnya yang kita seumurannya enggak. Nah, kita langsung aja dari Masnya. Nah, perkenalan dulu. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Radian. Saya lulusan kedokteran umum profesi. Saya dari asalnya perwakilan dari Polresta Bandar Lampung. Oke, Pak Dokter ya ternyata ya. Wih, Pak Dokter ini mau jadi polisi loh Pak Dokter. Oke. Kemudian Masnya nih dari mana? Ya, perkenalkan nama saya Jonathan Parusit. Asal kampus Universitas Lampung, jurusan Teknik Informatika. Nah, teknik bro. Nah, teknik loh ini. Oke, jadi yang pertama saya perkenalan dulu nih. Jadi saya ini udah ada konten nih, ada konten tentang casis Polri. Ya kan, mungkin kalau casis SPSS ini sebelumnya nggak ngerti ya tentang casis. Mungkin emang ada cita-cita nggak sih awalnya memang pengen jadi polisi sebelum jadi dokter, ya kan? Sebelum jadi mahasiswa ini pengen jadi polisi apa gimana? Apa iseng-iseng aja nih daftar polisi? Ya, kalau saya sendiri sih emang udah ada cita-cita dari kecil dulu. Udah dari kecil ya? Kalau ditanya mau jadi apa Pak polisi gitu ya? Ya, salah satunya begitu, salah satu cita-cita masa kecil dan jadi polisi. Kemudian lulus SMA daftar polisi nggak? Enggak, setelah lulus SMA ternyata nggak daftar polisi, tapi malah daftar kedokteran. Langsung kedokteran ya? Belum pernah daftar polisi? Enggak, belum pernah, baru pertama kali ini, pengalaman pertama. Kalau siapa namanya? Jonathan. Jonathannya gimana? Kalau saya sebenarnya waktu lulus SMA sebenarnya mau daftar, tapi kebetulan udah keterima di perguruan tinggi duluan. Jadinya lebih baik ngelanjutin ke kampus dulu. Jadi seleksi yang tertunda ya? Seleksi yang tertunda. Seleksi yang tertunda guys. Jadi nggak apa-apa, lulus kalau memangnya takdirnya jadi polisi, mau dia dari S1, dari SMA, pasti insya Allah jadi polisi ya. Kemudian jadi pas lulus kemarin ini memang pengen pengen jadi polisi, apa memang daftar aja, udah pernah daftar di tempat-tempat lain, daftar, nah kalau daftar biasanya di mana, di rumah sakit atau di teknik gimana gitu? Kalau saya sendiri sih emang udah ada rencana ya buat daftar jadi dokter polisi itu. Udah dari mahasiswa atau enggak? Dari mahasiswa, benar, dari mahasiswa. Dan memang saya nggak daftar setelah lulus itu, saya nggak daftar di rumah sakit gitu, karena saya takutnya terikat kontrak gitu kan. Sehingga nanti kalau misalnya mau daftar tempat lain, seperti salah satunya daftar kepolisian, nggak bisa gitu. Jadi emang saya sengaja untuk kerjanya ini aja, freelance sama praktek klinik aja seperti itu. Sehingga nanti bisa lebih fokus untuk persiapan daftar polisi. Daftar polisi ataupun berarti kalau nggak polisi mau daftar yang lain? Gimana? Contohnya PNS lain gitu, apa harus polisi nih? Saya biasanya kan ada nih. Kalau saya sendiri ya, dulu lulusan SMA ya, saya pengen mau nggak mau jadi polisi dulu intinya gitu.
ya setidaknya kita berusaha dulu apa ada kesempatan di depan ini jadi polisi, kita usahakan sebaik mungkin gitu loh. Kalau misalnya emang jalan Tuhan nggak di situ, ya kita harus coba untuk kesempatan lainnya gitu. Kalau Mas Jonathan-nya gimana? Apa udah ada daftar tempat lain nih? Jadi kalau saya sebenarnya lulus kampus itu udah kerja sebenarnya sekarang. Oh, udah kerja ya? Nah, udah ngedaftar juga jadi teknisi, jadi laboran di ITERA. Kebetulan juga di situ ya nggak terlalu mengikat dan nggak terlalu berat lah pekerjaan. Jadi kebetulan juga ada pembukaan SI PSSI ini, jadinya saya ikut daftar juga. Oke. Jadi intinya berarti memang nggak terlalu dipersiapkan banget sih kalau menurut saya lihat ya. Sebelumnya emang ada persiapan benar nggak selama 6 bulan kebelakang ini mempersiapkan dengan matang gitu? Ada nggak? Ya persiapannya sih sambil sambil bekerja juga ya, bukan persiapan yang fokus 100% ke chassis SS ini enggak gitu, cuma sambil jalan gitu, sambil kerja sambil persiapan gitu. Persiapannya mulai dari belajar pastinya kan, terus persiapan sambil olahraga juga, jaga badan lah biar nggak makin gemuk istilahnya. Bimbel gitu nggak? Kalau bimbel enggak sih, Nggak saya bimbel ya, belajar sendiri gitu. ya lebih baik lebih ke otodidak. Nah ini udah sampai sampai sekarang ini teman-teman, tahapannya udah mau sampai jasmani ya besok ya? Ya besok pas jasmani. Besok sampai jasmani, udah melewatkan TKK. TKK itu pengganti akademik kalau di Akpol Bintara ya. Akademik, kemudian psikologi ya, psikologi Rikes 1, sidang menuju Rikes kedua, kemudian Rikes kedua. Nah ini udah dilewati semua sama mereka ini. Kalau di Polda Lampung pesertanya 4 sih teman-teman, udah tinggal 4 ya. Nah ini yang kami wawancara, sementara 2 dulu ya, besok gantian, oke? Nah sampai jasmani kan, besok ini jasmani. Kira-kira gimana nih? Kan nggak persiapan ya kan? Kita lihat teman-teman ya, besok kita lihat di YouTube channel CS Polri gimana live-nya ya kan? Gimana hasilnya dari peserta SPSS ini ya kan? Kira-kira lari dapat berapa? Tahu nggak lari dapat berapa gitu? Berapa menit gitu? 12 menit. Lari 12 menit. Dapat berapa kira-kira? Selama ini latihan baru dapat 5 sih. 5. Kamu? Kalau dihitung 12 menit kurang tahu sih, tapi kalau kuatnya berapa itu bisa lah di atas 10 gitu. Di atas 10 iya, 10 hari kali. Enggak. Seharian dari pagi sampai sore kali enggak ya? Iya, seharian jalan juga bisa. Tapi nggak tahu berapa menitnya. Jadi kalau larinya 12 menit. Kalau di Polri ya 12 menit, kemudian push up, sit up. Silakan kalian inilah cari referensinya, pasti ada ya kan. Oke, Pak Dokter loh mau jadi polisi loh ini. Kira-kira nah ini kita mau motivasi ya sama kalian semua. Ini dari backgroundnya ibaratnya mahasiswa yang ingin jadi chassis dan yang ingin jadi siswa yang kalau saya lihat kalau peserta SPS ini tidak terlalu teman-teman, tidak terlalu yang paten banget mempersiapkannya gitu. Jadi kita pengen tahu sih tipsnya belajarnya gimana ya kan, bisa. Ini teman-teman perlu ketahui nih, psikologi dari SPSS ini Pak Dokter berapa kemarin nilainya? 74 tuh. Chassis kemarin yang nilainya chassis Bintara Pon ini yang 74 udah besar nih kemarin nih. Gak tahu ya gimana, mungkin soalnya berbeda atau gimana. Nah ini nilainya nggak bimbel, belajarnya juga pasti nggak lama-lama kan. Kalau chassis Bintara pasti yakin lah mempersiapkannya setahun sebelumnya. 74 ya nilainya ya. Kamu berapa? Kalau saya 70. 70 tuh. Gimana kok tahu tes polisi psikologinya, belajarnya gimana? Kalau saya sendiri sih untuk belajar psikotes itu saya beli buku sih, buku untuk
persiapan SIPSS gitu. Saya coba kerjain dari buku itu gitu. Dan selain dari buku juga saya lihat juga dari contoh-contoh soal yang ada di internet tentang psikotes. Ya dari itu aja sih persiapannya. Persiapannya dari itu ya? Sama tidur yang cukup. Oh, tidur yang cukup tuh teman-teman. Tuh Mas Johan gimana? Kalau yang tadi dibilang kurang persiapan, enggak juga sih, tapi bukan persiapan khusus untuk Polri itu aja sih. Oh, jadi persiapan Umum umum ya? Umum. Oh, Ya persiapan iya. umum kan ada juga untuk psikotes, fisik. Hampir sama ya? Iya, bersama kayak mau daftar PNS lain. PNS gitu. lain gitu, makanya Oh, memang mungkin udah kalau persiapannya. iya mungkin udah kalau lama ya? iya. Tuh, jadi teman-teman perlu ketahui ya, jadi mereka ini udah mempersiapkan lulus sebelum lulus kuliah ini udah memang mempersiapkan ya, tapi nggak satu menjurus ke polisi aja, memang dia untuk mencari pekerjaan ataupun menjadi abdi negara yang lain bisa gitu, jadi untuk PNS yang lain dia udah mempersiapkan jauh-jauh mungkin. Nah, jadi untuk CASIS ini yang mungkin masih beberapa bulan lagi tes ya, kalian harus mempersiapkan, harusnya kalian dari sebelumnya ya, dari udah setahun yang lalu harus mempersiapkan ya kan. Nah, untuk Pak Dokter dan Pak Johan nih kan udah jadi mahasiswa ya kan. Kalau mahasiswa ini setahu saya kritis lah ya kan, kritis biasanya ya kan, untuk menilai sesuatu tuh bagaimana itu tentunya kritis ya kan. Dan sekarang udah melewati seleksi penerimaan anggota Polri di Polda Lampung ini. Selama ini gimana penerimaan Polri ini, seperti apa sih? Jawab jujur aja nggak apa-apa, jawab jujur. Ini seperti apa ya kan? Tesnya gimana? Pakai CAT gimana? Itu bisa dijelaskan ya. Kalau dari saya sendiri untuk penerimaan SPSS di Polda Lampung ini sudah cukup baik ya. Apalagi kita bisa tahu langsung nilai kita gitu setelah tes itu berlangsung gitu. Jadi one day service gitu ya. Jadi kita ngerjain hari itu dan hari itu juga hasil juga keluar gitu. Jadi kita tahu kira-kira kita lolos apa enggak, terus kira-kira rankingan kita bakal masuk apa enggak, itu kita bisa memperkirakan seperti itu. Jadi saya cukup puas sih dengan sistemnya. Apalagi dengan sistem CAT-nya itu menurut saya sistemnya udah bagus lah. Jadi kita kalau waktunya udah selesai, nilai kita langsung keluar, dan itu menjadi motivasi kita lah untuk tes selanjutnya gitu. Oke, jadi sistemnya one day service ya teman-teman, langsung hari itu juga tahu kita nilainya seberapa, lulus apa enggaknya. Nah ini tentunya hal yang baru nih Pak Dokter sama Mas Johan nih, dari dari rekan-rekan CASIS yang udah pernah mendaftar di tahun-tahun sebelumnya, karena untuk tes psikologi ini baru kali ini CAT ya kan, langsung CAT menggunakan komputer, langsung nilainya keluar ya. Jadi kalau tahun-tahun sebelumnya itu menggunakan LJK, tetap LJK, karena kita mengingat kalau CAT itu pesertanya memang banyak, kalau di Akpol Bintara itu banyak. Jadi kemudian di saat ini tes kecerdasannya sih yang memang agak masih bingung ya kan. Ternyata bisa sekarang ya menggunakan CAT, kecerdasannya itu biasanya kalau saya dulu angka hilang gitu, angkanya hilang atau simbolnya hilang gitu, pakai mouse ya, kita mainin angka yang hilang itu menggunakan komputer sekarang. Nah kalian harus persiapkan itu kalau memang nantinya menggunakan CAT ya. Mungkin terakhir pesan-pesan nih kepada mahasiswa yang ingin menjadi siswa. Nah sebelumnya mahasiswa jadi siswa lagi dong, CASIS kan calon siswa. Gimana pesan-pesannya sama CASIS nih, CASIS yang ingin mendaftar di tahun 2021? Pesan dari saya bagi kalian yang ingin mendaftar SIPSS tahun depan ya setiap tahun ya. SPSS tahun depan, tapi kalau penerimaan Polri ini nanti ada Akpol Bintara dan ini berarti itu nggak hanya untuk SPSS ya? Dari lulusan SMA sih biasanya. Oke, buat kalian yang ingin mendaftar polisi sebaiknya ya dipersiapkan dengan matang dari jauh-jauh hari ya. Mulai dari persiapan akademik, persiapan fisik, mental itu juga penting banget gitu kan. Jadi mentalnya gimana maksudnya? ya harus kuat gitu kan. Oh, iya.
Maksudnya siapa yang sama panitia nih? Apalah sama panitia untuk sama ini baik-baik aja. Oh, sama baik-baik aja. Jadi mentalnya Ya harus kuat dalam menghadapi tes, kan harus kalau nama bertarung lu berani ini ya, berani menang, berani kalah gitu. oh kan. ya, terus Ya pokoknya harus banyak-banyak belajar lagi, jangan lupain pelajaran-pelajaran yang udah diajarin zaman SMA. Untuk nanti yang kuliah jangan zaman kuliah juga harus dipelajarin juga gitu kan. Dan fisik ya kalau bisa lebih dilatih lagi, apalagi kalau untuk calon bintara, aku kan harus lebih fisiknya lebih persentase lebih besar gitu kan. Tuh. Mas Jonan Kalau yang saya tanggapin sih tentang kita kan lagi di masa pandemi gitu kan. Kalau bisa di penerimaan tahun ini mungkin masih menerapkan protokol kesehatan kan. Iya, Nah pasti. itu tetap jaga kesehatan, itu sih yang paling penting mungkin. Iya, karena kalau di SPSS ini memang berbunyi di petunjuk dan arahannya kalau memang positif itu tidak bisa mengikuti kegiatan selanjutnya ya. Jadi TMS kalau kena positif corona. Oke, mungkin itu aja. Pak Dokter mungkin ini deh terakhir. Kalau jadi polisi ini nantinya kan jadi perwira ya. Cita-citanya jadi apa nantinya kalau jadi polisi? Jadi apa namanya, biasanya kalau di polisi itu ada kabidokes ataupun apa nih, cita-citanya apa dokter? Ya, kalau saya sih pastinya pengen bergabung dengan di bagian kabidokes ya, karena di sana bisa memberikan pelayanan kesehatan dan untuk mengabdi pada negara gitu. Dari Polri ya. Iya. Oke, kalau Mas Jonan? Kalau saya misalnya jadi polisi, cita-cita saya ingin jadi Kapolda. Jadi kamu semoga tercapai ya. Nanti Amin. kalau udah jadi Kapolda, videonya ini saya share loh ini. Saya share. Oke, mungkin itu aja. Saya Bunda Reddy. Saya Radian. Saya Jonathan Parusit. Untuk Chelsea Polri. Semangat pengabdian negeri.